Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Hello, Mister. Okay, thank you. How are you today? I'm fine. Sure. Oke, yakin ya? Semoga hari ini today kita baik-baik saja. Ada yang sakit nggak hari ini? Ada. Oke, tak terasa hari ini kita sudah hari ke-7 atau 7 day. 7 day dalam kegiatan read aloud atau membacanya nyaring. Tantangan baca nyaring di 2025. Oke, penasaran ceritanya hari ini apa? Are you curious? Are you curious tuh kalian penasaran nggak? Yes, oke. Oke. Hari ini Mr. Aan akan membacakan sebuah cerita yang berjudul atau dari bukunya The Emu Who Ran Through the Sky. Ya. Atau The Emu yang berlari melintasi langit. Jadi emu ini salah satu hewan asli dari Australia atau benua Australia. Dia sejenis, nah nanti kita lanjutkan di ceritanya ya. Kemudian penulisnya adalah Helen Milroy. Kemudian ilustratornya juga Helen Milroy. Publishernya, penerbitnya dari Magala Books. Kemudian websitenya dari e-books dari Australian Embassy. Jadi Australian Embassy ya. Jadi kedutaan Australia juga. Nah, are you ready? Oke, that's right. Kita lanjutkan. Deng 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 deng. Jadi di sini ada beberapa tokoh nih, ada beberapa aktor dalam cerita ini. Nanti kalian akan bertemu dengan namanya Lofty, ya. Siapa? Lofty. Kemudian ada Eagle. Eagle ya. Eagle itu apa? Elang, betul. Kalau Lofty tadi hewan emu yang itu berasal dia seperti unta atau unta yang besar, burung unta bukan unta camel ya, bukan unta yang seperti di Arab Saudi, bukan. Ini burung unta, dia memiliki tubuh yang besar, kemudian lehernya agak panjang dan berbulu di kepalanya. Ya, pernah tahu Fajri? Oke, nah itu burung unta. Kemudian lagi nanti ada juga hewan yang namanya sugar glider. Sugar glider. Dia hewan sejenis pengerat tapi memiliki sayap. Seperti jenis-jenis tikus, jenis tupai. Tapi bisa terbang, tupai terbang. Oke, kemudian nanti juga kalian akan bertemu dengan hewan apa lagi ya? Hewan yang biasa kalau malam-malam itu apa? Hampir bukan. Bukan, singa malam-malam. Oh, singanya begadang. Bukan, dia bisa terbang. Nyamuk bukan. Dia pernah dijadikan sebuah jagoan. Yes, betul, kelelawar atau bat. Bat, ya. Kemudian lagi nanti ada platypus dan lain sebagainya. Platypus itu sejenis mamalia juga, tapi mamalia bertelur. Ya, tapi moncong atau mulutnya seperti bebek. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Oke, siap ya? Oke. As soon as Eagle was better, he took Lofty up to a cliff and demonstrated how to flop his wing. Artinya, setelah Eagle atau burung elang tadi lebih baik, pada cerita yang pertama kan dia pernah tersambar petir, ya. Tapi ini kita lanjut ke mana? Ke cerita yang kedua. Bagian ceritanya adalah learning to fly. Apa? Learning to fly. Atau artinya ada yang tahu? Learning, belajar to fly. Betul, belajar terbang, belajar untuk
terbang. Learning to fly. Coba semuanya bilang, learning to fly. Learning to fly. Belajar untuk terbang. Belajar untuk terbang. Oke, that's right. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi setelah elangnya sudah mulai baikan, dia mengajak Lofty. Lofty itu yang burung unta tadi ya, tapi sebutannya Lufty. Siapa namanya? Lufty. Oke. Mengajaknya untuk mendekati bukit, ya, untuk menuju bukit, dan burung elang tadi mencoba menunjukkan bagaimana caranya terbang. Bagaimana mengepakkan sayap. Sekarang imajinasikan tangan kalian coba diangkat ke kanan, tangan kiri juga. Sekarang coba kepak-kepakan. Ya oke. Ini anggap saja ini seolah-olah burung elang tadi mengepakkan sayap. Oke. Kemudian lagi, he saw him who to live off the edge of the cliff with the breeze and soar above the clouds. Panjang ya. Oke. Ia, si elang tadi, menunjukkan bagaimana cara cara menanjak, ya, cara menanjak untuk terbang landas menuju bukit dengan atau di antara hembusan angin, the breeze, ya, the breeze itu hembusan angin nih yang versi ini, the breeze and soar above the clouds, ya, and soar above the clouds. Dia juga menerjang angin, menerjang awan. Nah, bagaimana dia mengepakkan sayapnya di awan. Jadi ini si elang sedang mengajarkan kepada burung unta atau siapa namanya? Lofty. Oke. And then of course Lofty was way to try. Ternyata atau tentu Lofty merasa dia takut untuk mencobanya. Wah, takut. Aduh, aku bisa nggak ya terbang ya? Bisa nggak ya? Aduh, dia cemas nih, takut nih. He flapped his funny little wings, but they didn't leave him off the ground at all. Jadi si Lofty mencoba mengepakkan sayapnya dengan lucu pada sayapnya yang kecil. Jadi sayapnya burung unta tadi kecil nih. Burung kecil ya, bergerak kecil gitu, tetapi dia tidak bisa terbang, cuman kepek-kepek di tempat. Tak gitu aja, nggak bisa terbang ke atas, ya. Tetap di ground, tetap di tanah. Oke. He wasn't going anywhere near the edge that cliff. Ia tidak beranjak atau dia tidak pergi dari mana-mana. Cukup di bukitnya saja. Ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Nah, they decided to visit some of the other flying animal. Mereka memutuskan untuk mengunjungi hewan lain yang bisa terbang. Coba bayangkan, hewan apa saja yang bisa terbang? Ya, kupu-kupu atau butterfly in English. Terus, apalagi hewan yang bisa terbang? Burung hantu atau owl. Phoenix tadi apa ya? Apa tuh Phoenix tuh? Kalau Phoenix burung-burungnya yang di Harry Potter ya. Oke, apa lagi yang bisa terbang? Apa? Nyamuk oke. Mosquito. Apa, Rafiq? Raja Wali oke. The bird ya atau burung ya. Apa lagi yang bisa terbang? Apa? Lebah. Oke, bee. Lalat. Oke, bisa juga terbang ya. Oke, dan sebagainya. Ya. Nah, ternyata Eagle and Lofty went to see sugar glider. Jadi elang dan Lofty pergi menuju ke sugar glider atau jenis hewan yang bisa terbang tadi, tapi dia sejenis tupai, tapi tupai bisa terbang, ya, tupai bisa terbang. Nah, kemudian si did have wings. Jadi posisinya si sugar glider ini perempuan nih, si tidak bisa terbang, tetapi ia bisa terbang. Nah, dia tidak punya sayap, si sugar glider, tapi bisa
terbang. Dia tidak punya wings, sayap, tapi bisa terbang. Bagaimana caranya? Nah, oke. Kemudian sugar glider swoop between the trees and use her hand and feet to steer. Nah, to steer. Steer itu apa kalian tahu? Menyetir itu mengendalikan. Oke, artinya kalau di sini sugar glider itu melompat ya, melompat meluncur di antara pohon menggunakan tangan dan kakinya. Dan menggunakan kakinya untuk menjadi setir. Ya, kalau perlu kalian tahu bahwa di antara tangan dan kakinya ini ada kulit yang sejenis dia seperti ada kayak lembirnya gitu untuk menjadi sayapnya. Ya, dia bukan sayap cuman kayak daging gitu ya dari tangan sampai ke kaki untuk seperti orang kayak para layang itu. Kalian pernah tahu para layang enggak? Kayak layang-layang. Nah, jadi dia tangan ke kakinya itu ada seperti pengendali aninya. Ada bentuk apanya ya? Pernah nggak kebayang? Bayang nggak kalian? Tangan kalian sama sampai kaki itu ada kainnya. Nah, jadi itu digunakan untuk meluncur, untuk terbang. Ya. Oke. She soared lofty and the most she used to fly and land safely. Si tadi berarti si siapa? Sugar glider. Sugar glider menunjukkan kepada Lofty bahwa gerakannya itu bisa terbang dan mendarat dengan aman. Dengan safely. Ya. Safely. Oke. Although walaupun meskipun Lofty merasa senang nih, merasa semangat bergairah dengan pelajaran ini karena diajarin oleh Sugar glider. Nah, he wasn't going to leap between the trees, tapi dia tidak bisa terbang dengan sayapnya itu. Kemudian in case he feel hurt himself dan malah jatuh. He can't even climb a tree in the first place. Jadi Lofty tadi tidak dapat memanjat pohon karena itu tempatnya untuk jatuh. Jadi udah diajarin sama si Sugar glider. Oke, kita lanjutkan ya. Kita tunggu hewan yang lain nih. Next, the went to bat. Jadi mereka ini melanjutkan ke mana? Menuju siapa? Bat siapa? Kelelawar. Oke, bat said he call terbang lebih cepat daripada burung. Kalau si kelelawar. Oke, kemudian dia juga menggunakan dengan sayap yang berbeda. Nah, tapi intinya dia belajar kepada kelelawar untuk belajar terbang. Oke. Eagle and Lofty decided memutuskan kembali untuk Untuk bantuan yang ekstra lagi karena sudah sama Sugar glider nggak bisa, sama siapa kelelawar nggak bisa. Kayaknya dia harus menghubungi Basmob Council atau dewan hewan atau perkumpulan hewan di semak-semak. Jadi kayak ada perkumpulannya gitu. Kayak di depan kalian kan ada hewan-hewan nih. Ada contoh-contoh ya, ada sapi, ada apa tuh, ada perkumpulannya. Nah, ada dewan kelompok hutan. Jadi di hutan itu ada perkumpulan hewan-hewan. Nah, mereka kayaknya harus ke sana nih. Ternyata di sana the council told Lofty and Eagle about harness platypus. Jadi kayaknya dia kayak menunjuk platypus. Platypus itu sejenis hewan juga. Hewan yang mempunyai moncong bebek. Nah, platypus. Oke. Dulu dalam ceritanya platypus ini pernah menyelamatkan Tasmanian devil. Tasmanian devil itu hewan asli Australia juga. Ya. Oke, and then platypus was dikenal sebagai inventor atau penemu. Ya, penemu bahwa Basmob tadi, hewan-hewan yang di semak-semak tadi, penemunya adalah platypus. Dia juga membantu untuk membuat tepian sungai biar hewan-hewan tadi bisa memanfaatkan tepian sungai tadi. Kemudian lagi, and then ternyata platypus immediately agreed, langsung menyetujui bagaimana membantu si Lofty tadi. Ya, untuk membuat apa kalian tahu biar bisa terbang? Platypus punya ide apa? Membuat flying suit. Membuat apa?
flying suit. He dog if he attach the harness to a sturdy frame. Jadi dia sebelum membuat flying suit, dia membuat rangka yang kuat. Nah sekarang Mister tunjukkan nih, contohnya apa sih rangka itu? Nah, ayo rangka tahu? Ada yang tahu nggak rangka? Nah, coba can you touch? Oke, ini kalau di sini in here platypus drive up, dia membuat rencana dulu nih, membuat kerangkanya seperti apa. And at least a new supplies he will need. Jadi platypus ini membuat kerangka flying suit atau baju terbang untuk si Lofty. Dia membuat dulu gambarnya seperti apa, bahan-bahannya apa saja. Ternyata di sini apa? Nah, he talk about how eagle. Dia juga bertanya atau langsung tentang bagaimana elang, kelelawar dan sugar glider terbang. Jadi dia survei dulu. Oh kayak apa? Seperti apa bat tadi terbang? Seperti apa sugar glider terbang? Eagle terbang kayak apa? Ya. And about how flying suit might work. Bagaimana biar flying suit ini bisa berguna. And he called his invention the feathery paraglider. Feathery paraglider. Atau apa? Parasut berbulu. Feathery paraglider. Coba bilang. Feathery para apa? Ini apa nih? Paraglider. Feathery paraglider. Artinya parasut berbulu. Oke, and then ternyata dia nih eagle collected the last feather. Dia mengumpulkan bulu-bulu yang ada di hutan sana. Coba sekarang di depan kalian misalkan ada bulu-bulu, coba dikumpulkan. Coba dikumpulkan. Alibah, ada nggak? Di depan kalian kalau ada bulu-bulu sini, kumpulkan sini. Iya betul. Nah kita anggapkan daun ya. Oke kumpulkan sini Adibah. Ya. Oke kumpulkan. Mana Galih? Ya. Nah nanti kita akan susun nih. Apalagi yang diperlukan. Jadi bulu yang tebal, ya bulu yang lebar, dan the other sheet for long. Bulu yang besar, yang panjang, dan ringan, yang light. Strike bambu. Sebut saja tongkat ini sebagai bambu yang lurus. Strike bambu for the frame. Frame itu adalah rangka. Rangkanya dia membuat rangka nih. The all harness was already big enough. Karena apa? Untuk membuat di tubuh, biar pas di tubuhnya siapa? Lofty. Jangan lupa parasut paraglider ini, feeder paraglider ini apa? Untuk siapa? Untuk Lofty bisa terbang. Nah, mulai penasaran gak kalian? Mulai penasaran gak gimana? Burung unta dia punya sayap tapi gak bisa terbang. Oke, nah. The wings had to flexible so lofty. Jadi bagaimana biar sayapnya lembut ya. Oke. And then nah ini coba kalian raba kerangkanya di depan boleh Agil. Nah kerangkanya dipasang, ternyata dipasangi bulu-bulu tadi. Nah coba dipasang. Coba Mbak bantu diikat Mbak. Ya anggap dia ujungnya situ aja. Nah ya oke ikat saja di sana. Pasang di sana. Ya lipat-lipat di dalam sini. Oke ini Adibah boleh. Jadi parasut ini digunakan untuk terbangnya siapa? Lofty. Oke. The feathery paraglider was ready. Kalau sudah siap dipasang nih. Ini buat Lofty ya. Oke. First they got Lofty to lie down with his body and legs outstretched. Jadi yang pertama dia menyuruh Lofty untuk berbaring. Ya, untuk berbaring lurus di tanah, kemudian dia dan meluruskan kakinya. Nah, untuk memasang feathering. Ya, feathery paraglider. Nah, because hobbit seperti kelelawar dan eagle. They hook that up the feathery paraglider. Lofty
little wings and gently pass him off the cliff. Jadi bagaimana dia menghubungkan. Jadi setelah paraglider dapat, kemudian ada talinya dipasang ke tubuh. Ke tubuhnya siapa? Lofty. Jadi ketika nanti dia, misalkan kita terbangkan, nah dari bukit ya, coba kalian pegang semuanya. Oke, boleh Rafiq, pegangkan Rafiq ya. Boleh Adibah. Nah, ini sebagai parasut ya. Di bawahnya sini, di bawah sini, in under parasut, di sini Lofty menggantung. Nah, jadi Lofty berlari dia dan menerbangkan di atas bukit. Set, dan bisa terbang. Kebayang nggak kalian? Kebayang nggak kalian bahwa feeder paraglider ini bisa menjadi alat untuk terbangnya si siapa? Lofty. Kebayang nggak Rafiq? Kebayang ya? Oke, and then oke, boleh diterbang-terbangkan, boleh nggak apa-apa. Ya, seperti itu Fajri. Nah, ternyata but he wings not strong enough feeder paraglider cast to end ground. Tetapi terlalu berat nih kerangkanya. Aduh, gimana ini? Wah, ternyata memang harus disesuaikan, ya. Harus apa? Harus disesuaikan nih, karena dia nggak mampu membawa Lofty yang berat. Kalian tahu nggak beratnya berapa hewan emu Lofty tadi? Oke, kalau di Wikipedia itu ternyata beratnya sekitar 45 kg. Iya, sekitar 45 kg. Tingginya sekitar 2 meter. Nah, itu bayangkannya ya, maksimalnya. Ya. Lofty said the other emus like to stand. Jadi hewan emus tadi harus berdiri. I have big strong leg. Dia mempunyai kaki yang kuat. Even if I can fly. Walaupun aku tidak bisa terbang. May I call use feathery paraglider to run through the sky. Jadi dia lari dulu untuk bisa terbang tadi. Lari dulu baru dia bisa terbang dengan feathery paraglider. Dan mereka setuju teman-temannya. Nah, Platypus juga memastikan bahwa feathery paraglider ini call use his leg control. Jadi dia kakinya untuk mengontrol. Oke, untuk mengontrol apa? Terbangnya tadi ya. Oke, ya intinya padahal ini ceritanya masih panjang nih. Tetapi karena waktu kita nggak bisa panjang-panjang. Ya, tapi seru nggak cerita paraglider tadi? Oke, menurut kalian apa tantangan The Lofty untuk bisa terbang? Nah, apa tantangannya coba? Apa? Gimana dia tadi? Atau perjuangannya seperti apa dia? Oke, jadi namanya learning ya. Learning kepada siapa? Belajar kepada siapa aja? Kepada eagle. Kepada siapa lagi belajarnya? Kepada sugar glider. Oke, kepada siapa lagi? Kepada bat, kepada kelelawar. Oke, jadi dia belajar ya. Dan akhirnya seperti apa? Dia jadi bisa menggunakan ini tadi. Dibuatkan flying suit atau baju terbang. Itu pun sudah gagal kan? Ternyata tapi dia akan terus mencoba lagi. Kira-kira apa namanya satu kata dari untuk Lofty dan teman-temannya apa nih buat mereka? Apa satu kata saja? Satu kata penyemangat buat mereka? Satu kata saja, jangan menyerah berarti don't apa? Apa jangan menyerah? Jangan menyerah apa bahasa Inggrisnya? Kalau jangan takut, don't worry, jangan khawatir. Don't give up, itu jangan menyerah. Coba bilang, don't give up. Don't give up. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke, don't worry. Don't worry. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Oke, apa lagi? Apa lagi? Semangat buat mereka. Terus berani, Pak. Terus berani berarti brave gitu ya. Kalau berani kan brave ya. Oke, jadi harus melatih keberanian. Apa lagi? Apa keep brave juga bisa. Apa lagi?
Keep spirit, oke. Terus terus semangat, apa lagi? Rafiq? Terus berusaha, oke. Itu juga buat kita dan cerita ini tadi. Oke, the end. Oke, tepuk tangan untuk Lofty and Friends. Oke, because sudah hari ke-7 dan ceritanya sudah habis, tetapi kita akan melanjutkan membacakan cerita lagi mungkin di hari-hari yang selanjutnya. Ya, nanti kita bisa ketemu lagi mungkin sepulang sekolah atau apa, kita santai-santai dengan membacakan nyaring dari Pak An atau Pak Guru yang lain ya. Oke ya, terus semangat kalian. Oke, terus semangat ke semua. Cukup sekian dari Mr. Aan, ada salahnya mohon dimaafkan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Hello ke kamera. Yeay.